Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya dong. Haleluya. Kita percaya Tuhan Allah memelihara kita sepanjang minggu di belakang kita. Kita percaya Tuhan sudah memberkati kita. Kehidupan nafas kita itu dari Tuhan semua. Mujizat Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan tiap hari kita nikmati. Amin. Haleluya. Kita memulai ibadah kita akan naikkan pujian kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan kita. Cinta yang dari surga, haleluya. Cinta yang abadi, cinta Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Makasih Tuhan buat cintamu. Haleluya. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dia telah tersalib untuk menggantikanku. Dengan darahnya ku ditebus. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Haleluya, Yesusku hidup. Dalam kuasa kebangkitannya ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Dia suami dalam kebenaran, Dia suami dalam keadilan. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai priaku. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dalam kuasa kebangkitannya, dalam kuasa kebangkitannya ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Dia suami dalam kebenaran, Dia suami dalam keadilan. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai priaku. Dalam kuasa kebangkitannya, saya persilakan kepada hambanya yang akan ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Dia suami dalam kebenaran,
Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Saya minta kepada juga jemaat Tuhan supaya kita bangkit berdiri. Kita ambil Alkitab kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 150 mulai 1 sampai 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya minta kepada kita Bapak Ibu Saudara supaya bergantian membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Kita sama-sama. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur dari hati kita melalui mulut kita. Kita persembahkan tubuh jiwa roh kita hanya kepada Tuhan. Segenap akal budi kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau ajaib dan luar biasa bagi kami. Engkau penuh dengan mukjizat Tuhan. Engkau Allah sumber hikmat kepada kami Tuhan. Engkau sumber segala-galanya apa yang kami butuhkan di dunia ini Tuhan. Dan Engkau selalu bersedia saat kami membutuhkan Engkau. Terima kasih buat kasih. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Percayakah saudara bahwa mukjizat Tuhan ada di kehidupan kita setiap hari? Amin. Amin. Jangan ragu saudaraku ya. Nafas hidup kita
Itu suatu mujizat daripada Tuhan. Amin. Tanpa oksigen yang kita hidup, kita mati saudaraku ya. Karena itu adalah mujizat kita setiap hari. Dia pertolongan kita. Apapun yang kita lakukan, bagian kita lakukan. Tetapi ada satu hal yang kita tidak dapat lakukan. Disitulah Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan akan terjadi di situ. Percayakah saudara? Amin. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan yakin kita katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat setiap hari. Amin. Selama kau beserta. Amin, amin Tuhan. Amin. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Katakan, selama ku menyembah, ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Amin, 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 amin. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Yesus, 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 Yesus,
Kami tidak akan pernah berhenti menyembah Engkau, Tuhan kami. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkau perkasa bagi kami. Engkau mengajari kami bertindak, Engkau mengajari kami dengan hikmat-Mu, Engkau mengajari kami dengan pengetahuan-Mu, Engkau sumber segala-galanya. Bagaikan Raja Wali kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Kami hanya mau memandang kepada Engkau, kami hanya mau memandang kepada Engkau. Persoalan kami tidak pernah ragu kepada Engkau. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau sumber mujizat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Agunglah Engkau selama-lamanya, masyurlah Engkau selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Katakan, setiap hari, amin, kulihat kasih tidak pernah berkesudahan. Setiap hari Ya Tuhan, kulihat kuasa-Mu, tidak pernah berkesudahan. setiap hari Tidak pernah berkesudahan. terjadi dalam hidupku. Tidak pernah berkesudahan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan, serukan nama Tuhan. Yesus, Yesus, Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi. Yesus, Serukan nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya. Dan semua di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi, tunduk kepada nama Yesus.
hatiku, Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami. Terima kasih dan kami mau lebih lagi mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau Allah berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Haleluya. Kita diberkati. Amin. Dalam Amen. penyembahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dalam perjalanan kehidupan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dia menetapkan langkah-langkah kita saudaraku ya. Jangan ada yang cemberut. Haleluya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita katakan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Kembali. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Kita percaya kita mau berjalan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi di setiap hari kita nggak boleh ragu saudaraku ya. Kita kadang tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi kita percaya kita dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Baik suka, baik duka, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel ada beserta dengan kita. Amin. Beri senyum dong kepada kanan kiri saudara kita. Haleluya. Katakan Allah beserta dengan kita. Immanuel. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita naikkan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. 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 Ingat itu ya saudaraku ya. Ingat ya bahwa Tuhan ada beserta kita dengan kita. Jadi jangan takut, jangan ragu dalam menghadapi kehidupan kita. Amin. Amin. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Masa depan yang gilang gemilang luar biasa. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. 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 Kita tidak pernah akan takut. Katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Ya, benar. Haleluya. Beribu rebah di kiriku,
kemenanganku. Amin. Haleluya. Kita orang-orang pemenang, saudaraku. Kita katakan sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes. Haleluya. Ku rebah di diriku, terlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Yeah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang Seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, obatku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, Dengan yakin, dengan iman. obat dan keselamatan. Haleluya. Tanganmu, Amin. sumber kemenangan. Kaulah kuatku, Kebanggaanku. Dengan iman katakan saudaraku. Kuat tanganmu. sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. 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 Melalui pujian ini saya merasa terhibur saudaraku ya. Terhibur sekali saudaraku ya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, bersama denganku tuh. Aduh luar biasa, luar biasa. Tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini, amin. Saya percaya saudara-saudara semua juga merasakan seperti saya rasakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengurapi hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Menyatakan cinta Tuhan, menyatakan petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Firman yang berkuasa, firman kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita persiapkan bencana hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan. Haleluya. Tuhan selalu menunjukkan jalan, menunjukkan cara, menunjukkan setiap rencananya atas hidup kita. Haleluya. Rencananya tidak akan pernah gagal. Pasti keselamatan menjadi milik kita. Apakah kau payah mencari-cari? Ya, 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 ya. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus serahkanlah. Katakan sekali lagi. Apakah kau payah mencari-cari? Ya, 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 ya. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.
menjadi suka. Amin. Tak pernah dia janji akan ada panas saudaraku ya. Haleluya. Tak pernah dia janji hari kan panas. Ya 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 ya. Tak pernah dia janji akan ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Ya 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 ya. Bila topan ganas melanda, katakan Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menjadi suka. Haleluya, apakah kau payah mencari-cari? Haleluya. Apakah kau payah? Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Ya 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 ya. Apakah kau payah berkeliling? Walau sekarang segala susahmu Ya 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 ya. pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka kita. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dengan iman katakan dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saya mau kita berjabat tangan satu dengan yang lain, katakan tetap kuat dalam Tuhan. Minimal 10 orang. Haleluya. Oke, kita masih tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus bersuka cita, katakan amin. Amin. Yang masih ada tenaga berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang sehat masih diberkati Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui firman Tuhan. Kita harus bersuka cita. Haleluya. 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 Marolopolo. Marolopolo prodigi. Anadito. Jesus. Kamu sudah. Haleluya. Dumandoki sonang. Tikion, tikion, runjuk panje,
roham, Asini roham, asini roham, alani ale Tuhan, tabai nafsona, sogo di jolo, sogo di jolo, di hasonangan. Sekali lagi Bapak Ibu, marlojong au Tuhan, marlojong au Tuhan, rapi-napi lagi. Tuhan birasi Amin, amin. mangi doa siang ho, Asini roham Tuhan. asini roham, alani ale Tuhan, tabai nafsona, Sogo di jolo, sogo di jolo, di hasonangan, di hasona, sogo di jolo, sogo di jolo, di hasona. sekali lagi katakan sogo di jolo, Sogo di jolo, di hasona. beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita pejamkan mata kita bersatu dalam doa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik. Amin. Ya, saya percaya sebenarnya tidak baik selalu keadaan kita. Mungkin sakit, masalah ekonomi, anak, menantu, mertua, dan lain-lain. Tapi kita percaya orang yang berjuang datang ke rumah Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau kita melihat orang-orang dunia Bapak Ibu, jujur saja, ya, kita pasti nggak beribadah. Saya atau Bapak Ibu kalau tidak ada perjuangan, kita pasti di rumah. Pak, banyak kali masalahku. Kayaknya aku nggak layak datang ke rumah Tuhan. Pak, suamiku seperti ini. Pak, orang tuaku belum kenal Tuhan. Aku tidak mau beribadah. Tapi saya percaya orang-orang yang datang hari ini pukul 10 tadi siap diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kita buka kisah kita ya di tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Tepatnya di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 7, yaitu kisah dari Yosia. Katakan Yosia. Ya. Dan ini gambarnya, nanti ada visualnya lebih banyak lagi. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan menyebutkan tokoh-tokoh dalam Alkitab bukan hanya yang baik atau yang buruk, tapi semua harus kita mengerti kenapa Tuhan menulis di firman-Nya, di titahnya ada tokoh baik dan jahat. Dan hari ini kita belajar satu tokoh yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelumnya boleh dibuka dulu Alkitabnya dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 7 yang bawa Alkitab. Silakan buka Alkitabnya. Dan saya selalu menghimbau bagi anak muda dan orang tua ketika firman Tuhan disampaikan, ya harap kita menghormati firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi gadgetnya mohon disilentkan, notifnya harus diabaikan ya. Oke, supaya firman Tuhan mendarat di hati kita dengan baik. Kita buka 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 7. Sebenarnya ini banyak kalau di Alkitab aslinya sampai ayat yang ke-20. Tapi kita cuma baca ayat 1 sampai 7. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2. Ayat ketiga, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, iya, selanjutnya ayat yang ke-5.
Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 6. Sama-sama ayat 7, 1, 2, 3 ya. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan, katakan amin. Iya, Bapak Ibu, kalau kita buka PowerPoint selanjutnya, di situ nanti ada visual atau gambar sebelum Yosia, ya. Sebelum Yosia ini menjadi raja, Bapak Ibu, ini ternyata struktur kerajaan, dan itu sangat wajar bahwasanya dimulai dari kakeknya. Jadi Yosia punya kakek namanya Manasye, ya. Lalu Manasye punya anak yang bernama Raja Amon. Ini menjadi raja bapaknya, kakeknya. Tapi saya nggak bahas kakeknya, saya bahas mulai dari anaknya, ya, yaitu Raja Amon, anak dari Manasye. Nah, Raja Amon, Bapak Ibu, ini merupakan seorang raja yang luar biasa sebenarnya, karena berumur 22 tahun menjadi raja. Itu keren loh Bapak Ibu, 22 tahun menjadi raja. Jangankan Raja Amon, ya. Kalau di pemerintahan kita sekarang, kalau mengulas sedikit di bulan Februari, ya, ada pemilihan di salah satu paslon, saya nggak sebut dan Bapak Ibu pasti tahu, ada yang usianya masih 40-an sekiranya, wakilnya, ya. Dan itu pun ya cukup pertentangan, karena nanti itu banyak sekali perpanjangan bahasanya kalau kita bahas tentang etika, tapi saya tidak mau ke sana. Kita kembali lagi bahwasanya anak-anak muda bisa dipakai Tuhan, katakan amin. Ya, tapi ingat, Raja Amon yang menjadi raja hanya 2 tahun. Nanti kita bandingkan, hanya 2 tahun dibandingkan dengan Yosia. Nah, ini semua ada di Alkitab. Dan salah satu kesalahan terbesarnya adalah selain tidak menyenangkan hati Tuhan, Raja Amon suka dengan penyembahan berhala. Katakan penyembahan berhala. Ya, nanti kita ulas sedikit di zaman Yosia, bahwasanya Yosia mematahkan semua persembahan penyembahan berhala. Bapak Ibu, kalau di zaman dulu konteksnya sebenarnya hampir sama kalau di Sumatera, ya. Bahkan di adat-adat tertentu. Saya kemarin ke Sulawesi Barat, kita 1 minggu tidak ketemu. Di sana ada suku-suku tertentu sama seperti orang Batak yang masih di kampung sana, saya tidak sebut di bagian mana Sumatera ini. Ternyata udah tahun 2024 banyak sekali umat-umat yang mengaku Kristen tapi masih mengikuti penyembahan berhala. Saya orang Batak Toba, saya nggak bahas suku yang lain dulu. Ya, saya orang Batak Toba, ada pemanggil ritual-ritual yang orang sudah mati. Ada, tariannya ada, lagu-lagunya ada. Itu udah tingkat pro lah kalau saya bilang. Mulai dari sederhana, saya pernah bahas ketika orang mati, ya, kita datang ke kuburan lalu kita minta doa. Tidak ada hubungannya di firman Tuhan antara orang mati dan orang hidup, katakan amin. Itu warna kita, warna GBI menurut Alkitabiah. Saya tidak bahas tentang etika, oh gimana, emang gak boleh. Saya gak bahas itu. Karena satu hal yang saya percaya, puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin hari Jumat saya mengajar di kampus STT Betsaida komunikasi sosiologi. Ya, sedikit saja. Sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Mulai dari manusianya, suku-sukunya, kelompok-kelompoknya, adat istiadat, dan lain-lain. Saya bilang kepada mahasiswa saya saat itu. Kalau di zaman dulu Bapak Ibu, ketika nenek moyang kita lahir, agama Kristen belum diajarkan. Ya, ingat, ketika agama Kristen belum diajarkan di kampung nenek moyang kita, sangat wajar orang itu, ya, leluhur kita menyembah roh-roh yang tidak dari Tuhan. Sangat wajar, karena tidak ada satupun yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya bilang, ketika ajaran Kristen Alkitab sudah dicetak begitu banyaknya, tapi orang Kristen suku A, B sampai Z malas membaca, malas menuruti firman Tuhan. Saya bilang, nak, kalau Alkitab sudah ada, apakah kamu sebagai generasi muda mau mengikuti tentang ajaran nenek moyang atau ajaran firman Tuhan? Saya bilang begitu Bapak Ibu. Dan kami, saya masih ingat waktu kecil, mama papa saya udah meninggalkan ajaran istiadat, adat istiadat.
ya. Dan saya melihat langsung masih kecil ya, walaupun banyak yang main, tapi saya memperhatikan begitu banyak keluarga yang membenci kami. Membenci. Saya mau bilang, Raja Amon itu kelemahannya adalah penyembahan berhala. Ada patung-patung, ada dupa-dupa, bahkan di hari-hari besar ketika di situ, saya di Sulawesi Barat, mereka menyembahkan sesajen-sesajen, terus ditaruh ke laut, dilemparkan ke laut, kemana nanti sesajen ini dibawa, ya disitulah pasti dewanya menerima. Saya mau bilang orang Kristen, kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan, kita harus bertobat. Katakan amin. Pak, kalau aku nikah tidak pakai adat, dari mana duit dapat? Saya mau serius, ya ada anak muda cerita kepada saya, tulang aku nggak akan mau ngasih sekian juta, bahkan sekian puluh juta tulang, kalau tidak dituruti kemauannya. Kadang-kadang sang istri atau sang suami, udahlah kita pakai aja lah. Nanti ketika udah kita pakai adat, udah nanti kita lepaskan adat. Kita nego sama Tuhan. Tuhan, aku mau menuruti apa kata keluargaku ketika aku pakai adat. Banyak apa namanya itu ya, tupak. Kalau orang Batak namanya tupak. Tupak dari tulang, tupak dari nan tulang, sekian juta. Oh, kalau tidak pakai adat, tulangku pun tidak mau datang. Gak apa-apa, yang penting Tuhan ada di pernikahanmu. Katakan amin. Itu penting, itu kita memilih. Kecuali firman Tuhan belum disampaikan ke kota Medan, GBI Manuel, gak apa-apa, lakukan itu. Tapi hari ini kita tahu Alkitab sudah dicetak dan ini perkataan firman Tuhan. Haleluya. Kita harus punya mindset begitu dong. Ya, salah satunya kami bukan tidak menghadiri acara pesta pernikahan adat, dan saya juga diundang teman guru saya di adat Karo, adat Nias, adat Batak, saya hadir. Tapi tidak menjadi bagian saya, ikut pula saya menortor, kan gitu. Kalau menortor marulup-olup nggak apa-apa, saya suka. Marulup-olup, tondiki asik, kan gitu, bagus. Tapi kalau untuk ada istiadat, saya diulosi, mohon maaf ya, kita ini warna, bicara tentang warna firman Tuhan, bukan berdasarkan doktrin gereja. Karena tidak semua doktrin termasuk GBI menuruti firman Tuhan ini. Kita berbahagia orang-orang yang terpilih datang. Nah, penyembahan berhala ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh bapaknya Amon, yaitu Manasye. Dan lebih gawatnya, ternyata ketika Raja Amon menjadi raja, yang membunuh dia adalah pegawai-pegawainya. Jahat nggak? Dan dibunuh itu Bapak Ibu di kerajaannya sendiri, di istananya sendiri. Karena Raja Amon ini ya tidak kasar, tidak menuruti pegawai-pegawainya. Kadang-kadang nanti kita bahas pemerintahan Yosia, tapi yang kita garis bawahi adalah pegawai-pegawainya melawan dan membunuh semua seisi keluarga Raja Amon, dibunuh di tahun yang kedua, meninggal. Di Alkitab tercatat ketika Raja Amon meninggal, dibunuh. Makanya Bapak Ibu sangat wajar dalam rumah tangga kadang-kadang kakak beradik ini berselisih. Jangan bilang, oh kami kakak beradik semuanya baik sampai sekarang. Bahkan di firman Tuhan ada mengatakan, pernah saya buat story saya, ya, di firman Tuhan bahkan saudara sendiri seperti penipu yang ulung. Itu firman Tuhan ada. Searching aja nanti di Alkitab. Saudara sendiri seperti penipu yang menipu kita. Sangat wajar ketika abang beradik memperebutkan hal gampang, harta warisan, rumah, kekayaan. Di situ banyak keluarga-keluarga Kristen yang jatuh ke dalam dosa. Dan sangat ini kita harus pelajari ya. Ini Raja Amon dibunuh di kerajaannya sendiri, lalu masyarakatnya membunuh kembali. Ingat, masyarakat dari Raja Amon membunuh semua pegawai-pegawai yang bersekongkol untuk membunuh si Raja Amon. Lanjut. Yang kedua, ini dia raja. Ketika Raja Amon tadi mati Bapak Ibu, ternyata masyarakat, rakyatnya memilih anaknya dari anaknya Amon tadi yang bernama Raja Yosia, berumur 8 tahun menjadi raja. Hebat enggak? Hebat. Kadang-kadang Bapak Ibu saya mau luruskan pikiran kita, khususnya kita yang sudah dewasa. Ya, saya enggak ngajar anak sekolah minggu. Coba kita bayangkan anak sekolah minggu. Misalnya jangan anak sekolah minggu. Misalnya adik-adik tamborin masih SMP, kita percayakan jadi WL.
atau di satu gereja ada yang mempercayakan anak-anak yang masih muda belia, masih umur belasan tahun menjadi WL di sebuah gereja. Lalu ada jemaat Tuhan dan pengerja Tuhan. Ini nyata loh, saya lihat dan saya dengar. Jemaat dan beberapa pengerja keluar dari ibadah. Tidak mengikuti ibadah. Ketika dia masuk, duduk di sebuah gereja, dilihatnya, aduh yang WL ini masih muda. Masih anak SMP SMA. Yang masih WL ini tidak ada sarjananya. Udahlah gak benar itu Bu Gembala, keluarlah kami. Tidak ikuti ibadah, kami cari ibadah di tempat lain. Menurut Bapak Ibu, menurut dari segi firman Tuhan, itu berkenan enggak? Enggak ya? Itu, Bapak Ibu, makanya saya mau bilang, jadi orang Kristen ini pikirannya harus dibuka dan hatinya juga harus dibuka. Katakan amin. Kadang-kadang kalau kita manusia zaman dulu, masih kecilnya dia jadi pemimpin, gak bisanya itu. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Kami sepakat sama Bapak dan Ibu Gembala, ada beberapa koordinator yang kita percayakan di tahun ini, 1 tahun ke depan, yang menjadi koordinator, contohnya koordinator tamburin, ya karena Ibu WBS lagi mengandung, kita ganti untuk ke depan Peggy, koordinator tamburin. Angkat tanganmu nak. Ya. Koordinator multimedia, ada Felicia, angkat tanganmu nak. Ya. Nah, mereka berdua termasuk ada Hana, nanti koordinator sekolah minggu. Saya mau bilang anak-anak muda, menjadi kuatlah dalam Tuhan kalau kamu ditunjuk oleh hamba Tuhan. Katakan amin. Kita para orang tua, ya saya mohon dengan baik. Kadang-kadang orang tua ini tidak mendukung anaknya. Saya percaya di sini semua mendukung kok, tapi di luar sana, ya ketika udahlah anakku nggak usah lah melayani, anakku nggak usah lah. Ada seorang anak muda datang kepada saya, ini real, kita bicara firman Tuhan loh. Umur 8 tahun dipercayakan oleh Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan datang kepada saya, Bang, saya bingung apa itu persepuluhan. Saya tahu Bang persepuluhan. Saya cerita kepada orang tua saya. Orang tua saya tidak setuju. Kenapa? Iya karena alasan orang tua saya bilang begini, kamu kan masih muda dan kamu masih bekerja, baru sebulan kamu bekerja. Gak usah lah dulu, ngertinya Tuhan itu. Saya mau bilang begini, saya bilang kepada anak itu, nak kamu hidup oleh karena iman. Kalau kamu sudah baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan kamu mulai mengerti firman Tuhan, udah lakukan. Walaupun itu kadang diam-diam, memberikan persepuluhan, gak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya udah tanggung jawabmu masing-masing. Jadi puji Tuhan, ini anak memberikan persepuluhan. Saya mau bilang, anak 8 tahun dan hidupnya berkenan di mata Tuhan, melakukan perkataan firman Tuhan. Katakan amin. Kita orang tua, saya mau bilang, nah gak apa-apa. Walaupun mama papamu, salah satu banyak peraturan Tuhan sebenarnya. Salah satunya persepuluhan, walaupun mama papamu tidak memberikan, tidak apa-apa. Aku hidup, kamu hidup karena anugerah Tuhan. Dengan iman kamu bertindak, katakan amin. Dengan iman, dengan iman. Saya memberi satu kesaksian. Ketika saya kuliah ada maksudnya Marga Gultom, ya. Pemimpin saya di asrama, dia pada saat itu mahasiswa dan makan aja bersyukur kalau ada orang tua yang ngirim. Tapi saya melihat ketika dia kuliah masih dapat kiriman Bapak Ibu, dia selalu memberikan persepuluhan. Singkat cerita dia sudah bekerja marketing penjualan mobil. Saya walaupun laki-laki di gereja kami di Pekanbaru, laki-laki tidak menjadi berhala atau tidak menjadi larangan untuk menghitung persembahan. Tidak ada di gereja saya membatasi ini pelayanan laki-laki, ini pelayanan perempuan. Itu enggak ada. Ya, jadi singkat cerita, saya menghitung persembahan persepuluhan sama tim saat itu. Lalu kami baca, ini kan abang itu yang mulai dari kuliahnya memberikan persepuluhan yang sangat kecil sampai diberkati dalam pekerjaan, dia tekun memberikan persepuluhan. Orang tuanya Bapak Ibu di gereja suku tidak tahu persepuluhan. Tapi dia berjalan dengan iman, memberikan semasa kuliah sampai dia bekerja. Tahu nggak Bapak Ibu? Terakhir saya lihat, saya terkejut. Wah, persembahan persepuluhannya besar kali. Karena kan persepuluhan 10% dari apa yang kita dapatkan. Amin. Ngerti ya? Misalnya saya gaji 1 juta, saya bawa ke rumah Tuhan, tanda saya mengasihi Tuhan. Walaupun saya tidak bisa memberi langsung uang ini, pasti ada perbendaharaan rumah Tuhan dan hamba Tuhan. Saya beri. Ya, singkat cerita, saya lihat, wah besar loh.
Saya melihat perjuangan hidupnya yang makan tidak makan, orang tuanya tidak gereja GBI langsung, gereja suku, tapi jujur mengambilkan milik Tuhan. Dia bertindak dengan iman, diam-diam, tidak ditelepon orang tua. Pak, saya potong ya Pak untuk persepuluhan, tidak. Tapi saya lihat ketika dia bekerja, tekun memberikan persepuluhan. Sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Sampai pendapatannya, ini hamba Tuhan, pemain drum di sana, Marga Gultom, sampai 50 juta, 100 juta. 50%-nya berapa, 10%-nya berapa Bapak Ibu? 5 juta ya, kalau 50 juta. Saya tercengang, Tuhan, saya melihat langsung orangnya. Yang bagaimana masa kuliah sulit, tapi jujur bertindak dengan iman, maka Tuhan berkati selalu. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mohon dengan baik. Banyak sekali peraturan-peraturan Tuhan yang kadang-kadang kita membatasi pikiran kita. Ah Pak, nggak bisa Pak, ini kan untuk beli susu. Ah nggak bisa Pak, ini kan uang sekolah anak. Ah nggak bisa Pak, janji iman Natal. Ah duitku lagi nggak ada. Saya mau bilang, kalau memang nggak ada, berikan tenagamu dan doamu. Katakan amin. Nah ini 8 tahun loh. Dan dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lanjut, kita belajar dari seorang anak kecil hari ini. Nah, Yosia penganut, ada namanya demokrasi, ada jenis-jenis kepemimpinan yang saya tahu dan saya terkenal itu ada 2, tapi ada banyak sebenarnya. Tapi saya bahas adalah ketika demokrasi dan sama teokratis. Demokrasi itu adalah keputusan yang diambil oleh kesepakatan bersama. Amin. Ngerti ya? Jadi demokrasi, makanya negara ini negara demokrasi. Pemilu, kita harus memilih masing-masing siapa yang paling banyak suaranya, dia yang duduk di pemerintahan. Itu namanya demokrasi. Tapi ada namanya teokrasi, ya, teokratis, yaitu sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip-prinsip ilahi. Jadi sungguh menarik Bapak Ibu. Makanya Bapak Gembala, saya mendengar kata teokrasi ini beberapa tahun lamanya dari Bapak Gembala. Ternyata ada keputusan-keputusan yang memang diambil oleh gembala sidang. Yang kadang-kadang itu jemaat tidak mengerti, yang kadang-kadang pengerja saja, nggak mungkin Pak, salah satunya. Saya harus terbuka. Dulu persembahan kita Bapak Ibu, yang amplop yang Bapak terima, yang Bapak ambil di belakang tadi ketika masuk, dulu kita sistem persembahannya itu dikasih langsung, penerima tamu memberi amplopnya, lalu nanti dikutip, ada pengutip kolektan 1, 2, 3 masing-masing dikutip persembahannya. Nah terus Bapak Gembala berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan, karena kan berdasarkan keputusan ilahi. Singkat cerita, sekarang itu jadi persembahannya itu Bapak Ibu gak dipaksa untuk memberikan persembahan. Kalau ada Tuhan berkati, ambil amplop di belakang, serahkan kembali ketika pulang. Kalaupun tidak ada, datang aja. Di sini nggak menjadi hakim, jadi jangan malu. Ya, saya pernah datang ke sebuah gereja, saya udah pernah kesaksian sedikit. Ini amplop kotak persembahan ini ada 4. Saya baru datang ke gereja itu di Sulawesi. Nggak ada doa persembahan. Saya kan orangnya panian. Kalau gereja baru saya panian. Kita berikan persembahan, nyanyilah dengan kidung, pakai kidung kan, nyanyi. Ih, Tuhan Yesus ada 4 persembahannya. Saya bawa 2 lagi, kan biasa di gereja kita 2 kan. Saya ini ada 4, ini malu kali aku Tuhan, cemana ini, Tuhan tahulah hatiku. Saya beri 1, saya lihat kolektannya sambil maaf ya, cuma 2 saya bisa beri karena nggak ada persiapan. Nggak apa-apa. Ya, gereja ini tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, tapi berikanlah dengan tulus dan sukacita. Katakan amin. Ketika engkau tulus dan sukacita, percaya saja engkau akan diberkati. Katakan amin. Tapi nggak usah, kalau masalah terpaksa, nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Dan saya lihat Natal kemarin, Tuhan cukupkan biaya Natal kita kurang lebih berapa Ibu Karo kemarin terkumpul janji iman? 15 atau 16? 16 juta. 16 juta terkumpul dari persembahan janji iman kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tidak minta-minta, tidak ngemis. Saya lihat nama-namanya, saya doakan Bapak berkati nama-nama yang memberikan persepuluhan ini. Persepuluhan janji iman. Saya jumpai beberapa orang yang tidak memberikan persepuluhan. Bu, gak apa-apa. Ada seorang ibu ngelapor, Gi saya gak ada, lagi gak ada duit, gak apa-apa Bu. Ibu datang aja Natal. Gereja ini bukan cinta uang.
gereja ini saling mengasihi, baik kepada Tuhan dan sesama. Enggak apa-apa Bu, datang aja. Nah, kita belajar hari ini adalah teokrasi. Penganut yang Yosia lakukan berdasarkan keputusan Tuhan, bukan berdasarkan rakyatnya, bukan berdasarkan pegawainya. Bodo amat. Yang penting kalau kata Tuhan mau suka nggak suka, sama seperti jenis persembahan kemarin, ya ada beberapa pelayan kita nggak apa-apa, kita diskusi, tapi bukan demokrasi. Kadang-kadang kita diskusi, Pak, nggak setuju lah Pak, masa kita nggak berikan persembahan nggak dikutip, nanti nggak ada yang nggak apa-apa, kata Bapak Gembala, saya masih nggak apa-apa, supaya nanti mereka yang tidak dapat duit atau tidak dapat pekerjaan datang ke gereja ini bukan terbeban, tapi dengan ikhlas datang ke gereja bernyanyi menyembah buat Tuhan. Nah, lalu pada tahun yang ke-12 Bapak Ibu, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Inilah pekerja-pekerja Yosia menghancurkan. Yosia nyuruh hancurkan, bersihkan patung-patung itu, dupa-dupa itu, nggak berkenan, bersihkan. Tidak mikir panjang, terserah mau apa kata rakyat. Walaupun rakyat yang memilih aku, tapi Tuhan yang memberikan kepemimpinan. Katakan amin. Ya, nggak apa-apa, hancurkan, hancurkan. Saya percaya sama seperti di gereja atau di tempat kita bekerja. Saya percaya kalau pemimpin yang takut akan Tuhan, keputusannya kadang-kadang tidak mengenakkan hati, tapi membawakan damai sejahtera bagi orang yang mengerti firman Tuhan. Nah, dihancurkan, hancurkan. Di Toba sana ada namanya daerah Pucubuhit kalau tidak salah. Persembahan-persembahan berhala. Contohnya saya menjadi raja di umur 8 tahun. Saya bilang hancurkan. Pandai-pandaian kamu kan masih kecil, kamu kan masih muda, sok berani kamu hancurkan itu. Padahal kamu dipilih oleh rakyat saat itu. Ya, saya mau bilang hidup dalam Tuhan harus punya keberanian. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ya Ibu masih bergumul Bapak Ibu di dunia-dunia keagamaan, suku, adat istiadat, oh itu kan tanda penghormatan kepada orang mati. Oh itu kan penghormatan terhadap tulang dan tulang. Oh itu kan, ingat Bapak Ibu, mengasihi sama menghormati beda. Ya, mengasihi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Bukan menghormati yang sudah mati. Opung, berkatilah anakmu, berkatilah inimu. Jangan seperti itu ya. Apalagi yang sudah tahu mau menjelang pernikahan. Beberapa anak muda udah mulai diskusi dengan saya tentang pernikahan. Saya mau bilang, kamu berjalan dengan iman. Saya tidak paksa, sebab Tuhan juga tidak pernah paksa. Kamu sudah lama ikut Tuhan. Kalau kamu mau menikah dengan pakai adat istiadat, pakai ya banyak kali ritual di Batak Toba kan, rame kali gitu. Gak apa-apa, lakukan. Tapi tanggung jawab masing-masing loh. Saya bilang, saya sudah nyampaikan firman Tuhan selaku hamba Tuhan, supaya dosa tidak menimpa kami. Kami adalah gembala-gembala. Ketika domba-domba sudah dikasih makan, tapi domba-domba ini mencari makan di luar pagar, kalau ada serigala, kalau ada jurang, domba-domba ini masuk kepada jurang, bukan salah gembala kalau dimakan serigala. Ya, karena kami gembala sudah menyampaikan isi firman Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Tuhan juga nggak maksa kok, nggak maksa, terserah nak. Saya jelaskan begini baiknya menurut Tuhan, menurut dunia begini. Kamu mau laksanakan mana, lakukan sesuai dengan hati nuranimu. Nah, kita lanjut. Ya, dan belajar dari kita Yosia Bapak Ibu, pada tahun yang ke-18 ketika dia memerintah, karena 31 tahun lamanya Yosia memerintah, lama loh. Dari umur 8 tahun, 31 tahun ke depan dia harus memerintah. Nah, pada tahun ke-18 dia memerintah, Yosia menyuruh pegawainya menjumpai imam, yaitu namanya Hilkia. Dia ngomong begini, hai pegawaiku, datanglah kepada imam yang ada di bait Tuhan itu, yang namanya Hilkia ini, untuk menyerahkan seluruh uang yang sudah dikumpul oleh rakyat di rumah Tuhan. Ya, jadi di sini nanti kita pelajari ternyata Yosia ini menyuruh imam di gereja itu untuk kumpulkanlah duit ini, lalu bagi-bagikanlah kepada tukang-tukang untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dalam kitab Hagai ya, dan ada beberapa kitab lainnya, nanti kita bahas khusus di kitab Hagai, tapi secara singkat saya bilang gini. Firman Tuhan di kitab Hagai berkata, kamu
lebih elok memperindah rumah sendiri daripada rumah Tuhan. Ya, benar ya, zaman sekarang ini harus terbuka. Lebih penting punya prinsip gini, orang Kristen yang kolot menurut saya. Rumahku lah dulu ku perindah, ngapain rumah Tuhan? Masih ada kok jemaat lain yang memberi persembahan. Saya nggak usah beri persembahan. Ketika nanti diminta, oh ini ada uang pembangunan gereja, pembelian sound system. Kan kalau setiap minggu persembahan meja, itu untuk sound system. Tangan-tangan yang memberi pasti Tuhan berkati, katakan amin. Tapi jangan punya prinsip gini, oh udahlah ngapain kita memberi. Tahu juga ada kok jemaat lain. Saya mau bilang, sedangkan Yosia menggunakan uang, bahkan seluruh uang yang sudah dikumpulkan dari rakyat itu untuk perbaikan rumah Tuhan, katakan amin. Makanya ada namanya persembahan itu salah satunya selain orang Lewi adalah perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang memberi dengan sukacita untuk perbaikan rumah Tuhan. Katakan amin. Ya, katakan aku tidak pelit. Yes, harus. Tapi nggak dipaksa. Sekali lagi, nggak dipaksa. Terserah. Ini Yosia. Kalau Bapak Ibu seorang pemimpin dan mau menjadi pemimpin, biasakan prinsip untuk memberi untuk Tuhan dan umat Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu nggak memberinya, adanya duit Bapak Ibu. Nggak memberi, saya nggak bilang nominal ya. Saya nggak bilang nominal, ditahan-tahan duitnya. Nanti kalau aku beri ini nggak bisa, habis ini aku makan BPK. Nggak bisa, nanti aku minum es teh. Wah, panas sekali lagi kota Medan ini kan. Udahlah segitu aja lah, udahlah. Kalau ada Tuhan berikan berkat secara jasmani, bawalah itu ke rumah Tuhan. Katakan amin. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan dengan melimpah? Sederhananya, Bang, aku gimana mau jadi pemimpin? Pak, aku di kantor gak pernah ditunjuk jadi pemimpin. Satu langkah sederhana, biasakan budaya memberi. Pasti Tuhan bukakan berkat-berkat itu. Haleluya. Nah, lalu Yosia ngomong, jangan mengadakan perhitungan mengenai uang yang diberikan. Hai pegawaiku, hai rakyat-rakyatku yang sudah memberikan persembahan ini. Jangan pernah hitung-hitungan dalam memberi. Katakan amin. Ya, kadang-kadang saya pernah dengar, bukan secara langsung, tapi orangnya agak di sana, saya di sini, kan telinga saya tajam, setajam silet kan gitu. Nah, saya dengar ketika janji iman Natal dikumpulkan, lalu ada seorang cetusan anak Tuhan begini, yang katanya anak Tuhan, nggak mau aku memberikan janji iman, nanti dikasihnya uang kami itu sama ya yang melayani altar, pemusik, WL, singer, pengkhotbah, aku kan gak dapat. Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau Bapak Ibu perhitungan janji iman persembahan ini, hitung-hitungan, Tuhan juga hitung-hitungan Bapak Ibu. Saya pasti yakin kamu gak diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau memberi dengan ikhlas dan sukacita, apapun pekerjaan kita semua pasti ditolong Tuhan. Katakan amin. Mau ditolong Tuhan? Memberi dengan sukacita. Katakan kanan kiri, memberi dengan sukacita. Ya. Mau diberkati Tuhan? Yes. Ya. Makanya saya percaya orang-orang yang mau diberkati Tuhan, hal sederhana memberi. Bahkan Bapak Ibu, ya. Ini kan Yosia. Kita belajar dari Yosia memberi kepada tukang-tukang, memberi kepada pegawai-pegawai yang mengurus rumah Tuhan. Ya. Satu cerita ini tentang kasih kepada sesama. Ibu gembala, Bapak gembala, pergilah ya ke swalayan atau ke pajak, salah satu pajak di kota Medan. Kebetulan ini ada yang menjual karena kehendak Tuhan pastinya. Bapak gembala ini kan kadang-kadang suka beli pepaya atau mama suka beli buah, kami suka buat jus di rumah. Jadi beli ke pajak, ada yang sudah tidak tergembala di sini, yang sudah tidak gereja di sini karena rumahnya jauh dari sini, tapi dia jualan di salah satu pajak, beli pepaya lah. Berapa ini harganya? Kata bapak saya, katakanlah mungkin 10.000. Disebutnya karena bapak saya suka menawar. Gini-gini bapak saya tahu harga loh pepaya, minimal pepaya. Jadi pepaya sini tahu. Itu hebatnya bapak saya nih. Nah, jadi singkat cerita, ketika bapak saya suka nanya-nanya harga buah, dibilang ini 10.000 karena rata-rata 10.000. Contohnya ya, ini contoh. Dibilanglah, 6.000-nya Pak, 6.000-nya Pak. Ditanya lagi besoknya, berapa harga pepaya kemarin? 10.000. Saya mau bilang, kadang-kadang orang memberi ini banyak jenisnya. Tapi ada seorang anak Tuhan yang lain bilang begini, Bu,
Saya beri ini untuk ibu. Ibu kan ibu gembala kami. Ibu kan Bapak Gembala kan gembala kami. Jadi kami memberi, saya percaya, saya berkaca-kaca nyampaikan ini. Karena menurut saya nggak semua orang Kristen punya mental seperti ini. Beliau berkata gini, Pak, saya percaya kalau saya beri ini kepada Bapak dan Ibu Gembala, usaha saya sudah diberkati, pasti diberkati. Katakan amin. Dia punya iman loh seperti itu. Saya kalau mendengar hal begitu, saya langsung terharu. Karena dalam ikut Tuhan, bukan karena doanya panjang, bukan karena bahasa rohnya terlalu hebat, tetapi iman untuk memberi kepada sesama dan kepada Tuhan. Katakan amin. Saya langsung berkaca-kaca, Tuhan, berkatilah umat-umatmu yang khususnya pedagang, yang punya mental yang luar biasa dalam hal memberi. Kalau Tuhan memberkati dia, tolong Tuhan berkati apa yang dia rindukan. Kami sampai berdoa di rumah sama Mak, ayo Mak kita doakan kepada ibu atau bapak ini yang sudah memberi untuk mengasihi sesama. Enggak semua bapak ibu. Makanya kadang-kadang anak Tuhan ini saya heran. Ada domba-domba yang ketika, ya ingat, jangankan domba deh. Nanti kita banyak menghayal ya. Walaupun kita bisa tonton di YouTube bagaimana sifat domba. Kami punya binatang yang badi, namanya badi, ya badi ini, ya si badi. Ada si mopi dulu namanya dan lain-lain. Ya, kadang-kadang saya harus buat ilustrasi supaya Bapak Ibu mengerti, ya. Jadi saya punya mopi dulu ketika kami tinggal di belakang. Pada saat itu saya diputusi cinta waktu SMP. Kan cinta pertama saya waktu SMP kelas 3. Jadi saya patah hati kan gitu. Ditikung nih ceritanya kan. Jadi saya nangis. Kebetulan gak ada orang di rumah. Yang ada cuma si badi kan gitu. Ketika saya nangis sakit kali hatiku. Diputusi saat itu galau-galau lah ya, galoria. Datanglah si badi kami nih, si mopi kami kan, dijilat-jilat dia, dijilat-jilatinya aku, diajak main, mutar-mutar dia keliling-keliling. Bahwasanya si mopi kami untuk menyenangkan gembalanya ataupun dombanya, dia menghibur pemimpinnya atau yang menjaga dia. Jadi saya nggak jadi patah hati, ya ayo main, aduh Tuhan Yesus. Nah sama seperti, kalau sudah namanya tergembala Bapak Ibu, ya saya bangga. Karena Tuhan, beberapa jemaat kita yang di grup GBI atau pengerja, ya mengucapkan doa-doa yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, karena beberapa waktu lalu tangan Bapak Ibu Gembala ada 3 jari, itu infeksi bagian kuku, sehingga 3 kuku Bapak Gembala kita harus dicabut. Ya, harus dicabut, sampai sekarang masih dalam perawatan dan akan kami kontrol di Rumah Sakit Hermina ke depan. Nah, terima kasih doa-doanya Bapak Ibu. Lalu, ada beberapa jemaat dan pengerja Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Tuhan gerakkan hatinya datang ke rumah sakit, kan gitu. Kebetulan saya kan menjaga malam, saya sip malam, 2 malam di Rumah Sakit Hermina. Jadi malam sampai pagi jam 10, kebetulan yang datang ke rumah sakit jumpa sama mama saya. Saya bilang, mama saya cerita, Gi, ini ada ibu-ibu yang datang ke rumah sakit. Oh iya puji Tuhan lah Mak. Terus mama saya cerita, terus ibu-ibu ini kendaraannya tidak ada, naik transportasi umum, bawa buah tangan, sampai mama bilang, udah lah gak usah bawa buah tangan. Bapak Ibu sejujurnya, kalau kami pribadi, dan saya pernah sakit di rumah sakit Advent, kalau saya ya dan kami, bukan buah tangan yang diutamakan. Pertama doa, yang kedua kunjungan. Suatu ketika mama saya sakit kecelakaan Desember kemarin, ada ibu-ibu datang ke rumah saya, bilang gini, mereka gak bawa apa-apa, tapi bilang, Bu, Ibu Gembala janganlah sedih, ini kan ada anak ibu yang ganteng ini, bilangin aku tong kan gitu, senang kali hatiku. Iya Mak, iya jangan sakit Mak ya, kan aku ganteng ya, iya dipuji-puji ibu-ibu ini kan. Oke, saya berdoa saat itu, Tuhan berkatilah orang-orang yang memberkati hamba-hamba Tuhan. Karena nanti di Galatia 6 ayat 6, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah menerima firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Pak tolong dibantu dibaca Pak, Galatia 6 ayat 6 biar tahu isinya. 1, 2, 3 ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan. Membagi segala sesuatu, tenaganya, doanya, materinya, apa yang kamu punya. Harus saling berbagi, katakan amin. Ya, jadi ibu-ibu ini datang, aduh Tuhan Yesus, saya juga tahu lagi kondisi keluarganya, saya hanya bisa berdoa, walaupun saya bisa nggak secara langsung ucapkan terima kasih,
Saya doa di kamar Tuhan, berkatilah domba-dombamu yang mengerti gembalanya ketika lagi sakit. Berkati Tuhan, bukan kuat, bukan gagah mereka datang hari ini, tapi oleh kegerakan oleh Tuhan dari hati mereka. Tuhan berkati, katakan amin. Berkatilah umatmu Tuhan yang di Facebook saya, yang bantu juga ngechat, cepat sembuh Bapak Gembala kaminya, amin Bu, amin Pak. Di Instagram saya, cepat sembuh ya, amin. Tuhan berkatilah orang-orang yang mengucapkan melalui doanya. Dan Bapak Ibu biasakan, kalau ini ya, jangan menjadi budaya yang jahat. Kalau saya budaya jahat begini, Bapak Ibu ngechat kepada saya, karena saya buat story di rumah sakit. Aku doakan Bapak cepat sembuh ya. Udah, taunya cuma ngecek doang, kan gitu. Tapi didoakan tidak. Taunya cuma ngecek. Aku doakan Bapak ya supaya cepat sembuh. Bapak Ibu, saya bukan hanya perkataan, tapi dengan perbuatan. Katakan amin. Berbuatlah doa. Benar-benar doa. Benar-benar doa. Kalau kamu tidak bisa berdoa, jangan berjanji akan mendoakannya. Haleluya. Itu bahaya loh. Dituntut nanti mulut kita. Dari typingan kita dan mulut kita. Aku cek lah biar penyemangat hidup. Aku doakan ya Bapak Agi biar cepat sembuh. Udah diletakkan handphonenya. Main-main dia. Nongkrong-nongkrong. Kira-kira berkenan gak itu? Enggak. Tapi Tuhan melihat perbuatan orang-orang percaya. Saling mendoakan. Saling berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, ini kita harus belajar ya. Jangan perhitungan. Jangan pernah perhitungan. Next, langsung lanjut. Nah, kita belajar pesan Allah dari kisah Yosia. Pertama, pemimpin bukan berbicara tentang umur, tetapi hati yang mau, ya. Hatimu yang mau. Katakan amin. Salah satu standar untuk melayani menurut firman Tuhan, ketika seorang mau mengambil bagian dalam rumah Tuhan, saya nggak pernah paksa Bapak Ibu. Saya bilang, saya nggak butuh orang pintar untuk memulai pelayanan di tempat ini. Baik itu keamanan, baik itu penerima tamu sampai ke altar. Saya tidak pernah buat standar, suaramu harus melengking hebat, lalu bisa untuk menjadi singer dan WL. Wah, kan gitu. Tidak Bapak Ibu, tidak. Boleh. Tanya beberapa nanti yang saya, enggak. Tapi mau dibentuk. Kalau banyak komen, aku nggak bisa dilatih, aku nggak mau dilatih, aku sibuk, aku sudah tua, aku banyak pekerjaan. Berdoa dulu. Saya bukan suruh berhenti, berdoa dulu, baru boleh mengambil bagian dalam rumah Tuhan. Tapi orang-orang yang memberi hatinya di rumah Tuhan, pasti akan ditolong Tuhan. Katakan amin. Ya, nggak main-main Bapak Ibu, hati yang mau. Ya, Bang, aku nggak bisa Bang jadi koordinator, aku nggak bisa jadi pemimpin, atau di sekolah saya nunjuk seorang anak untuk mengawasi anak yang lain, aku nggak bisa Bang. Saya yakinkan lagi, nah kamu itu seorang yang berharga di mata Tuhan. Kamu punya kekuatan, kamu punya kuasa untuk memimpin teman-temanmu. Oh iya ya Bang ya deh Bang, aku mau deh ngawasi mereka. Jangan ribut kalian, jangan ribut, disuruh Pak Agi aku diberi kuasa. Wah, gitu baru hebat anak Tuhan. Jangan minder, katakan jangan minder. Jangan minder, berikan hatimu. Kalau engkau punya talenta pemain musik, WL, singer, bahkan ada seorang anak muda yang memberikan hatinya untuk bermain musik di ibadah pemuda. Saya bilang cuma satu, orang yang sudah melayani di rumah Tuhan, kita baru ditabiskan bulan Februari. Orang yang sudah melayani di rumah Tuhan, jangan pernah mundur. Katakan amin. Ibrani 10 ayat 38, makasih. Ibrani 10 ayat 38, sama-sama kita membaca ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Katakan amin. Ketika engkau mau jadi Kristen, mau jadi tergembala di tempat ini, ataupun jadi pelayan pengerja di tempat ini, jangan pernah mundur. Katakan amin. Bahkan pindah gereja, bukan hanya pindah gereja, pindah agama tong. Ya, banyak kali persoalanku, doa aku nggak dijawab, udahlah pindah gereja, pindah agama, jadi agama lain lah aku. Lebih menjanjikan agama lain, bantuan banyak di agama lain dibandingkan agama Kristen. Saya mau bilang, hidupmu dan hidupku harus hidup berdasarkan iman. Amin. Iman.
Iman adalah di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Iman itu begitu. Tuhan, aku mau ikut Tuhan, aku mau beribadah, aku mau mengambil pelayanan. Walaupun aku belum melihat pertolongan Tuhan, tapi aku percaya tepat dan indah pada waktunya Tuhan memberkati saya. Katakan amin. Haleluya. Kalau kamu mundur sebelum berperang silakan. Silakan, tapi ingat dosa ditanggung masing-masing. Amin. Saya mempersilahkan kok. Bahkan saya dimanapun khotbah, salah satunya ini saya suka sampaikan. Kalau engkau sudah ada di kantor, di instansi, kalau hanya moodmu, mood itu emosional dalam pekerjaan. Pemimpinku nggak enak, teman-temanku toksik, aku ngambil keputusan sendirilah, keluar dengan tidak hormat dari kerjaan aku ini. Saya mau bilang engkau bukan orang percaya sesungguhnya. Tapi orang percaya ketika ngambil keputusan keluar dari pekerjaan untuk pekerjaan baru, dia pertama harus berdoa. Harus berdoa. Tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini keputusanku atau keputusan Tuhan? Amin. Lalu dia izin dengan baik. Itu baru anak Tuhan. Sekali lagi, ini karakter ya. Hidup dalam Tuhan ini yang dilihat sekarang karakter. Roh karakternya. Kalau karaktermu nggak benar, kacau kita. Nah, ini yang tadi, yang hidup oleh iman. Kita lanjut. Ini jangan minder, jangan menyerah. Yang kedua, seorang pemimpin harus teokratis, belajar dan berjuang melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, saya mau nanya, orang sombong ini berkenan atau tidak? Sama-sama jawab, kan punya suara kita tong kan? Iya, jangan ngomong sendiri saya ya. Orang sombong ini berkenan atau tidak? Tidak. Semua tahu, kita buka dalam kitab Ayub. Ya, saya sedikit aja. Yang berkenan supaya kadang kita tidak dibutakan atau diingatkan kembali. Ya, di kitab Ayub, tunggu ya. Kita buka dulu Alkitab kita. Yang di mana itu Bu Gembala, yang orang sombong mengangkat wajahnya ke langit-langit. Lalu firman Tuhan di kitab Ayub berkata dia seperti tahinya. Ya, ini bukan saya loh yang pengen cakap kotor, bukan cakap kotor, ini firman Tuhan. Ayub 20, mohon dibantu dengan cepat nak, sama-sama supaya kita nyimak ya. Ayub 20 ayat 6. 1, 2, 3 ya. Walaupun keangkuhannya sampai dan kepalanya mengenai awan, terus bawahnya, namun tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di manalah dia? Ada yang kayak gitu? Enggak ya? Mohon maaf, ini harus aku ilustrasikan lagi. Ya, saya merawat Bapak 2 malam. Jadi saya bilang, Pak, kalau Bapak mau kencing, saya siap. Mau berapa kali pun kencing tak apa-apa. Ya, atau ambil minum atau apapun itu, ganti baju, apapun itu, saya masih bersedia. Tapi Pak, yang satu itu kalau udah BAB, saya nggak bisa lupa belum. Tuhan bantulah saya Tuhan, belum siap. Jadi kalau bapak saya lagi BAB, mama saya yang menolong gitu kan. Jangankan orang lain, saya aja Bapak Ibu sama seperti ini. Gimana tay? Saya aja kalau BAB, kalau pakai kloset duduk yang bisa dipencet tombol itu, ketika keluar cemplung, saya nggak pernah lihat dulu kayak mana bentuknya. Saya flash, dah nggak nampak, biarin, nggak kulihat kau, kan gitu. Paling nggak bisa aku melihat begitu. Ku flash seperti firman Tuhan ya. Di mana dia? Kan nggak ada ya, nggak ada. Walaupun ada beberapa kita yang suka menumpuk dulu baru disiram, nggak apa-apa. Itu suka-suka kita lah kan gitu, punya kita. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang sombong seperti tahi, ya. Tahi, tulisannya tahi ya. Jadi kalau ada merasa udah menjadi raja dalam rumah, kami ada berempat, ya, atau kalian Bapak Ibu ada berapa dalam keluarga? Dari antara kami berempat, kalau ada yang merasa diberkati, atau keluarga kita, atau kamu yang merasa diberkati dalam keluarga, terus kamu menjadi raja, ngatur mama papamu dengan tidak baik, Pak, nggak begitu Pak. Kan Bapak kan saya kirim sama Bapak uang sekian persen dari gaji saya. Terus kamu dengan lancang mulutmu mengatur yang tidak membentak orang tua. Atau sebaliknya kamu dalam keluarga, mungkin kamu anak yang paling besar badannya, mama papamu kecil, besar badannya besar, kan gitu ada lagunya. Terus kamu mengatur, Pak,
berikan saya motor, berikan saya duit. Kalau enggak, bapak kupukul nanti mama. Jangan, jangan. Itu tidak boleh. Bahwasanya jadi orang jangan sombong, katakan amin. Kalau engkau punya wewenang dalam kerja, jangan biasakan mengatur mereka seperti budak, tapi aturlah mereka sebagai teman, katakan amin. Kalau engkau punya pegawai, kalau engkau punya pembantu di dalam rumah, mama saya pernah saksikan itu. Makanannya beda, makanan sisa-sisa dikasih sama pembantu. Sisa-sisa, cuman kepala sama ekor. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Padahal seorang pengerja di suatu gereja, ketika dihadapkan sama pembantu, dikasih sisa-sisa, duduk pun tidak boleh di meja makan, ada. Bahkan di dalam keluarga pun ada, keluarga besar. Saya mau bilang, satu lagi, kalau engkau merasa engkau punya jabatan, ya, menyewa gedung besar, kau punya pesta, ini pesta ulang tahun, pesta pernikahan, atau juga kematian, terus engkau menyewa satu tempat, membayar satu tempat, bukan berarti kamu menjadi bos. Ya, duduk. Ini disewa nih, misalnya GBI, rumah persembahan, disewa untuk biaya pernikahan. Mungkin suami istri kaya, kerja di pemerintahan, disewa satu hari. Lalu dia tidak menghormati gembalanya, tidak menghormati orang di bawahnya, dengan bangga berjalan di altar itu. Mulai dari altar masuk, prosesi, sampai pulang, saya menghadap muka saya ke depan. Siapa kali mereka? Kan mereka saya bayar. Saya kan nggak gratis sewa gedung. Saya kan nggak gratis sewa jasa WL, singer di ibadah pernikahan. Kan nggak gratis. Tapi ingatlah, ketika engkau memperlakukan manusia sebagai budak, sesungguhnya itu tidak berkenan. Katakan amin. Tidak berkenan. Nol. Ngakunya hamba Tuhan, ngakunya pengkhotbah, ngakunya pendoa syafaat. Ketika dihadapkan sama manusia lain, engkau menganggap, tolonglah, jorok kali nih, udah tahu cuma satu titik, jorok kali dilebarkannya pula lagi, kan apa, gak kesel gitu rasanya kalau daging ini pengen ngomong. Nah, tetapilah kita menjadi anak Tuhan kalau dipercayakan suatu hari nanti punya harta atau jabatan yang tinggi, engkau boleh memperlakukan orang di bawahmu sebagai saudara dalam seiman, katakan amin. Kalau engkau hari ini diberkati atau belum akan diberkati, ingat firman Tuhan ini. Jangan percuma engkau ikut Tuhan. Kamu hebat beribadah tiap minggu, kamu hebat bahasa roh, doamu panjang, khotbahmu bagus, tapi engkau enggak punya kasih, percuma. Tuhan tidak menerima orang yang timpang, tapi Tuhan menerima orang yang seimbang dalam ikut Tuhan. Katakan amin. Seimbang ya. Katakan kanan kiri, aku mengasihimu. Ya. Amin. Katakan dulu kanan kiri, 1, 2, 3 ya, aku mengasihimu. Ya. Jadi nggak terkejut nanti ya, saya tandai ini, muka-muka yang hadir pagi hari ini, saya tandai. Kalau orang Medan saya tandai kau kan gitu. Saya tandai kalau ada dari kita yang suatu hari nanti berapa puluh tahun ke depan, entah kita bersama atau tidak, beda kota atau apapun, kalau engkau dipercayakan lebih hebat daripada orang-orang di bawahmu, terus engkau dengan lantang tidak ucapkan terima kasih. Orang Kristen, bahkan bukan orang Kristen deh, manusia yang baik, ucapkan terima kasih, minta tolong dan minta maaf. Ini enggak menjadi raja. Neng, pakai emas gede, nebal tuh kan gitu bahasa Batak. Gede kali, kurang gede apalagi sampai kalau bisa agak bongkok badannya mengangkut emas ini, kan gitu. Jalan, terus nggak disapa gembalanya, pelayan-pelayan lain tidak disapa. Bapak Ibu, saya mau bilang, suatu hari nanti engkau harus punya moral dalam kemanusiaan. Katakan amin. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, yuk kita. Nah, pemimpin harus kehendak Allah. Ingat, kehendak Allah, bukan otakmu yang menilai engkau baik, tapi kehendak Allah. Salah satunya kesombongan. Jangan dibutakan matamu kalau anakmu berhasil, sehingga engkau para orang tua dengan bangga dan menyombongkan diri, mengangkat dagunya, kepalanya ke depan, tidak menghormati hamba Tuhan. Sesungguhnya engkau merasa hebat, tapi di mata Tuhan dan di mata saya khususnya melalui firman Tuhan, iya ampun seperti tadi kan gitu. Sombong kali lah inat tahun. Ya ampun dikiranya emasnya segini itu. Sampai gini-gini dia jalan. Tuhan Yesus dikiranya hebat kali Tuhan. Seperti kotoran itu kan kulihat.
begitu. Tapi Tuhan yang tahu melalui kitab Ayub. Nah, kita belajar. Yang ketiga, sama-sama kita membaca yang terakhir 1, 2, 3 ya. Pemimpin harus mempunyai kasih kepada sesama. Katakan amin. Ini mutlak, mutlak ya. Jadi saya mau bicara dari segi apapun aspeknya. Kalau kita pekerja, bosmu lagi keadaan tidak baik, tanya kenapa. Hibur dia, datangi dia. Bos, kenapa bos? Kok agak cemberut? Bos, kenapa bos? Kayaknya bos demam ya. Perlu aku belikan obat? Ya gitu, bukan kita mencari muka, bukan. Tapi kita punya dasar kasih, katakan kasih. Kalau ada di dalam keluarga, papamu, mamamu sakit atau kakak adikmu sakit, tanya. Kakak sakit ya, aku belikanlah sate, soalnya kakakku ini suka kali sate. Selera kami bertiga sama mama ibu gembala sate di Pajak Sunggal, ada malam-malam itu kalau jam 9 dia buka, nah di situ kami suka kali. Kakak lagi sakit, dia pilih, ayo kak makan sate kita kak, kebetulan puji Tuhan aku ada berkat makan bakso, ayo bakso perjuangan dekat rumah ibu Sitorus, di situ enak juga, ayo kak biar sembuh kita. Pokoknya bagaimana caranya selagi Tuhan beri rezeki, kalau enggak ada duit, ayo kak aku siap bonceng kakak, kemana kita? SM Raja, mau ke Berstagi pun ayo gas, kan gitu. Untuk punya kasih, ayo kak, yang mana menghiburkan kakak atau mama saya ketika sakit. Nak, saya pengen makan ikan bakar. Oke mak, saya akan cari mak. Ku bongkar dulu ya mak, dompet-dompetku, simpananku kanan kiri untuk membeli ikan saat itu. Saya masih ingat ketika saya driver Gojek, ya, Grab saat itu, mama saya sakit pengen makan ikan bakar. Oh, ku buka lah tong tabungan saya. Apa itu tabungan kalau tidak punya kasih? Saya buka tabungan saya, ayo mak, kita cari kebetulan di seputaran jalan daerah kantor polisi Sunggal ini jalan apa? TB Simatupang. Oh, kita cari. Udah mak, berapa harganya sekian? Mahal kata mama saya. Oh enggak apa-apa mak. Oh mahal itu standar, pasti Tuhan berkati kok. Orang-orang yang ringan memberi pasti Tuhan berkati. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan sampai hari ini. Saya pernah kesaksian terakhir kepada satu anak muda di tempat ini. Saya guru, saya dosen. Jangan Bapak Ibu kira ya, jangan Bapak Ibu kira saya cerita kepada satu anak ini, oh gaji Pak Agi itu besar kali. Bapak Ibu guru swasta, belum P3K, belum PNS. Ya, dosen juga ya puji Tuhan lah. Saya nggak mau panjang lebar lah, karena ini juga live kan gitu. Karena ada kamera kan gitu. Nah, tapi singkatnya, jangan pikir nak, kamu pikir Bapak udah hebat sekali keuangan. Puji Tuhan, amin. Kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi dari persepuluhan saya mau nangis sama Tuhan. Berkaca-kaca saya. Misalnya saya nggak kasih persisnya. Misalnya gaji saya 100.000, persepuluhan saya seharusnya 10.000, 1/10 dari aku dapatkan. Udah 10.000 seharusnya tiap bulan saya bawa. Tapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya sampai tercengang-cengang karena Bapak Ibu mohon dibantu Kak Fen buka dompet saya di situ di tas hitam. Kalau dulu saya pernah kesaksian, persepuluhan saya masukkan ke amplop supaya nggak termakan oleh daging kuini, ya supaya belalang pelahap dalam firman Tuhan tidak menghabiskan. Nah, sini tolong Kak. Ya. Kalau dulu saya amplop, ya makasih. Nah, sekarang Bapak Ibu supaya aku tidak curang dan jahat di mata Tuhan seperti kitab Maleakhi tentang persepuluhan, jujur Bapak Ibu. Kalau bagian ini itu duit untuk ya perbaiki motor, makan, minum, ngemil dan yang lain. Tapi kalau di sini Bapak Ibu, yang kantong yang terlipat ini, saya harus jujur, Tuhan saksinya. Yang terlipat begini dan di celah yang lain, di situ tahu nggak Bapak Ibu? Disitulah persepuluhan saya sisihkan Tuhan. Kadang-kadang saya diuji Tuhan. Diambil itu untuk perbaiki motormu, ambil itu untuk kesehatanmu berobat, ambil itu. Saya berkata sama daging saya, Tuhan, kalau Tuhan beri saya berkat, saya harus jujur karena saya masih hidup. Kalau saya tidak hidup, Tuhan menghakimi saya. Saya tidak pernah menyentuh itu. Sehingga saya boleh tercengang berapa bulan aturan 10.000 persepuluhan saya. Ya mungkin maybe di atas itu 20.000, 30.000, 40.000. Saya bisa memberikan persepuluhan dan dengan anugerah Tuhan saya bisa berkaca-kaca dan sampai rumah saya menangis. Tuhan, saya juga heran kenapa persepuluhan saya bisa besar menurut saya. Karena pekerjaan saya tidak sebesar itu Tuhan. Tapi Tuhan berkati, Tuhan berikan burung gagak, orang-orang berkat kekayaan orang fasik, berkat kekayaan orang kafir itu Tuhan berikan kepada saya. Dimanapun saya berada pasti ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Engkau mau ditolong oleh Tuhan? Jujur Bapak Ibu.
Makanya kalau warta di minggu pertama kiranya, saya akan selalu doakan, Tuhan berkati hamba Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, mungkin berat sekali tantangan hidup ini, tapi saya percaya selagi kami hidup di situ kesempatan untuk berubah. Katakan amin. Mau berubah, mau diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami siap dibentuk untuk saling mengasihi sesama kami dan melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti memberkati kami. Masih ada pintu mujizat, pintu pertobatan bagi kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, Bapa kami salah di bulan kemarin, kami salah di hari yang kemarin. Tapi hari ini Tuhan, aku mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan membelamu dan membelaku, Tuhan menolongmu dan menolongku sampai masa memutih rambut kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah ya Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi kami. Haleluya, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bapak Ibu, jangan pernah takut ketika engkau berbuat baik kepada orang lain. Percayalah, kalau Tuhan berikan kamu kesehatan, doamu berikan, tenagamu kau berikan kepada Tuhan dan sesama. Bahkan apa yang kau miliki, persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut menderita, jangan takut dianiaya. Percaya Tuhan akan menolongmu. Kalau Yosia di usia muda Tuhan tolong, maka kita yang hadir pagi hari ini, Tuhan pasti tolong kita semua. Mari jemaat Tuhan, dengan lembut katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Apapun yang terjadi dengan iman katakan, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Berseru kepadanya dengan yakin, Tuhan, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Haleluya, haleluya. Menjagaku, dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih lagi mari angkat tanganmu dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes, haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku
dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jalan serta Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Yesus selalu dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Kita berdoa. Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menilai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, memulai yang kita nantikan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam daerahku.
Haleluya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.